Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda saat ini berada. Berjumpa kembali di dalam seri Mari Membaca Alkitab. Saat ini kita sampai di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita akan berdoa dahulu sebelum kita bersama-sama membacanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, kami terus menyerukan nama-Mu. Di dalam nama-Mu ada keselamatan bagi hayat kami. Oh Tuhan, kami datang bersama-sama kepadamu. Kami datang kepada firman-Mu. Kami datang kepada perkataan-Mu. Tuhan, kami membuka seluruh roh, jiwa, dan pikiran kami. Oh, terhadap terang melalui perkataan-Mu. Singkapkan selubung kami ya Tuhan. Oh, menjadilah roh hikmat dan wahyu bagi setiap kami melalui pembacaan kami saat ini. Sehingga firman-Mu Tuhan tersusun ke dalam setiap kami. Kami menjadi orang-orang yang semakin mengenal Dikau sebagai Allah yang benar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita membaca 1 Yohanes pasal yang keempat. Di dalam pasal yang keempat ini kita memasuki poin yang kedua, yaitu dengan menguji berbagai jenis roh. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dengan inilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Poin 3, dengan Allah sebagai kasih yang paling tinggi dan roh yang serba lengkap. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi.
tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudara seimannya, maka ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara seimannya. Puji Tuhan. Saudara-saudari terkasih, demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan bertemu kembali dalam pembacaan pasal yang selanjutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudari semua. Amin.